Grup dangdut Melodi Asmara tengah bersantai di base camp sederhana mereka, sebuah rumah kontrakan di pinggiran kota. Di antara tawa ringan dan suara gitar yang mengalun, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Seorang kurir berdiri di depan, menyerahkan sebuah amplop kecoklatan tanpa nama pengirim. Aneh juga, gak ada cap posnya, gumam Rizal, sang vokalis, sambil membuka amplop itu. Isinya adalah selembar undangan bertuliskan tangan. Kepada grup dangdut Melodi Asmara, kami mengundang Anda untuk tampil di acara khusus warga Kampung Jatiwesi, tanggal 13 malam bulan purnama. Imbalan sebesar 50 juta akan diberikan tunai. Tempat, Kampung Jatiwesi, Dusun Hulu Alas. Harap hadir sebelum senja. Hormat kami, Ketua Adat Jatiwesi. 50 juta. Seru Beni, pemain kendang, nyaris tersedak kopi. Dusun Hulu Alas, di mana itu? Tanya Mira, vokalis wanita mereka. Mereka pun mencoba mencari Kampung Jatiwesi di Google Maps. Tak ada hasil. Bahkan ketika diketik di mesin pencari, tidak ada informasi apapun. Seakan kampung itu tidak pernah ada. Wah, bisa jadi hoaks nih, kata Arman, teknisi sound mereka. Tapi mata semua tetap tertuju pada nominal besar dalam surat itu. Rizal berpikir sejenak, gak ada salahnya dicoba. Kita bisa survei dulu, kan? Kalau memang aneh, tinggal pulang. Setelah berdiskusi cepat, mereka memutuskan berangkat besok pagi. Perjalanan akan ditempuh dengan mobil sewaan, membawa semua perlengkapan musik. Rute yang diberikan di peta manual dalam surat itu tampak sederhana, masuk lewat jalur hutan di KM 27, lalu ikuti jalan setapak hingga menemukan gapura bambu. Keesokan harinya, mereka berangkat penuh semangat. Jalanan kota masih normal, tapi begitu masuk ke jalur hutan, suasana berubah drastis. Kabut tipis mulai turun meski masih siang. GPS tidak lagi berfungsi. Jalanan berbatu, dan mobil mereka beberapa kali terguncang hebat. Kenapa bisa jalan ini nggak ada di Google Maps? Ya, gumam Mira, sambil melihat keluar jendela. Tiba-tiba, terdengar suara gamelan dari arah pepohonan. Suara itu mengalun pelan, seperti datang dari kejauhan, namun tak ada satupun rumah atau bangunan di sekitar. Pasti ada warga yang lagi latihan, kata Beni, meski raut wajahnya tak meyakinkan. Mobil mereka melewati pohon besar yang daunnya menghitam. Seekor burung hantu melintas rendah, nyaris menabrak kaca depan. Udah, kita tinggal sedikit lagi, kata peta. Abis jembatan kayu, ada gapura masuk kampung, ujar Rizal. Saat langit mulai menggelap, mereka melihatnya, sebuah gapura tua dari bambu, bertuliskan, "Selamat datang di Kampung Jatiwesi." Di bawahnya, berdiri seorang pria tua berjubah putih, tersenyum tanpa kata. "Loh, udah sampai?" tanya Mira. Pria itu mengangguk, lalu memberi isyarat mereka masuk. Mereka pun mengikuti arahan, tak sadar bahwa mereka baru saja melintasi batas dunia yang tak semua orang bisa kembali darinya. Mobil putih yang membawa grup Melodi Asmara perlahan melintasi gapura bambu bertuliskan, "Selamat datang di Kampung Jatiwesi." Saat mereka masuk, suasana langsung berubah. Jalanan berbatu berubah menjadi tanah merah lembab yang sepi dan licin. Pohon-pohon tinggi merunduk seolah menatap mereka, dan udara terasa berat, dingin meski matahari belum tenggelam sepenuhnya. "Kenapa sepi banget ya? Kayak gak ada kehidupan," gumam Mira sambil melihat keluar jendela. Tak lama kemudian, rumah-rumah panggung mulai terlihat. Bangunan-bangunan kayu tua, berjajar rapi, tapi tak satupun suara terdengar. Tidak ada anak-anak bermain, tidak ada ayam berlarian, bahkan tidak terdengar suara obrolan warga. Sebuah rumah besar di tengah kampung tampak berbeda. Di sana, seorang pria tua berkain batik dan peci hitam berdiri menunggu. Wajahnya datar, tapi sorot matanya tajam menusuk. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Ranu, Kepala Adat Kampung Jatiwesi. "Selamat datang, kalian ditunggu. Semua sudah disiapkan,
katanya datar, tanpa senyum. Para personel grup menurunkan barang-barang, dibantu oleh beberapa warga yang muncul tanpa suara. Mereka tak bicara sepatah kata pun. Hanya mengangguk dan menghindari tatapan mata. Kok serem ya, gak ada yang senyum. Kayak mayat hidup, bisik Benny, setengah bercanda tapi tak bisa menyembunyikan rasa gelisahnya. Pak Ranu menunjukkan tempat istirahat mereka, sebuah rumah panggung yang bersih, dengan peralatan lengkap. Ia menyuruh mereka beristirahat, karena konser akan dimulai setelah Isya. Waktu berjalan lambat, sambil bersiap, kru dan personel menyadari bahwa jam mereka semua tiba-tiba mati bersamaan. HP tidak bisa menyala, dan bahkan jam tangan digital menunjukkan angka berkedip tanpa waktu. Ini serius aneh. Aku gak nyaman di sini, kata Arman, yang biasanya paling cuek. Namun Rizal berusaha tetap tenang. Kita sudah datang, dan belum ada kejadian berbahaya. Ayo jalani dulu aja. Setelah selesai konser, kita langsung pulang. Malam pun tiba, tapi langit tetap abu-abu, tanpa bintang, tanpa suara jangkrik atau angin. Seperti dunia berhenti bernapas. Ketika mereka menuju lapangan tempat konser digelar, panggung sudah berdiri rapi. Lampu menyala, alat-alat mereka terpasang seperti baru. Siapa yang pasang ini semua? Tanya Mira, tapi tak ada jawaban. Penonton mulai berdatangan, satu persatu. Tidak bicara, tidak saling sapa. Mereka duduk di atas tikar yang sudah dibentangkan, menghadap ke panggung dengan mata kosong. Apa mereka semua bisu? Tanya Benny pelan. Jangan mikir aneh-aneh. Fokus, kita profesional, jawab Rizal, meski hatinya sendiri mulai ragu. Malam itu akan menjadi malam yang tidak pernah mereka lupakan. Lampu sorot panggung menyala terang, menyinari wajah para personel Melodi Asmara. Asap tipis mengepul dari bawah panggung, bukan dari mesin asap, melainkan kabut yang merayap dari tanah. Penonton sudah duduk rapi di depan panggung. Puluhan orang, tapi semua diam. Tidak satu pun bicara. Tidak ada suara kasak-kusuk, tawa, apalagi sorak. Mira berdiri di samping Rizal, menggenggam mikrofon dengan tangan gemetar. Kenapa mereka cuma duduk dan menatap kosong begitu? Bisiknya. Rizal mencoba tetap tenang. Ia melirik Arman di balik mixer, memberi isyarat untuk mulai. Musik pun dimulai, lagu pembuka bertempo cepat, bernada riang seperti biasa. Kendang dan bass mengalun kuat. Suara Mira menggema, memecah keheningan. Namun, tak ada reaksi dari penonton. Mereka tidak bertepuk tangan. Tak ada yang tersenyum. Bahkan mata mereka nyaris tak berkedip, seolah terhipnotis. Tubuh mereka diam membatu seperti patung. Satu lagu berlalu, dua lagu, tiga lagu. Keringat dingin membasahi leher para personel. Benny bahkan sempat salah pukul kendang karena gugup. Ini gak normal, gumamnya pelan saat lagu ketiga berakhir. Rizal menatap penonton dari atas panggung. Pandangan matanya bertemu dengan seorang pria tua yang duduk di barisan depan. Pria itu menatap balik, tapi matanya hitam legam tanpa bola mata. Rizal terkejut, namun saat ia mengedip, pria itu sudah tak ada. Hanya kursi kosong. Di sisi panggung, Mira mulai panik. Tadi aku lihat ada anak kecil duduk sambil menunduk. Tapi pas aku lirik lagi, lehernya kebalik. Suasana semakin mencekam. Kabut makin tebal menyelimuti lapangan. Bau anyir mulai tercium, samar namun menyengat. Arman yang berdiri di belakang panggung melihat sesuatu yang lebih aneh lagi. Kabel sound system mereka tidak tersambung ke genset, tapi masuk ke dalam tanah. Rizal, ini gila. Alat kita gak pakai listrik, tapi kok nyala semua. Rizal turun dari panggung, mendekat ke barisan depan. Ia berani menatap langsung salah satu penonton, seorang perempuan tua berjilbab hitam. Wajah perempuan itu tiba-tiba berubah, meleleh seperti lilin, mata kosong meneteskan darah. Rizal terlonjak mundur. Kita harus berhenti, teriaknya. Tapi saat itu,
Dari balik kerumunan penonton, Pak Ranu muncul, berdiri di tengah lapangan, mengangkat tangan. Ia mulai melafalkan sesuatu, suaranya berat dan dalam, seperti gema dari dalam gua. Tiba-tiba, seluruh penonton berdiri bersamaan. Wajah-wajah mereka tak lagi manusia. Ada yang matanya bolong, kulitnya busuk, bahkan ada yang lehernya terputus tapi tetap berdiri. Ritual telah dimulai, dan grup Melodi Asmara baru menyadari, mereka bukan sedang menghibur warga. Mereka sedang dibacakan mantra untuk diserahkan sebagai tumbal. Ketika para penonton berdiri serempak, wajah-wajah mereka berubah menjadi sosok-sosok mengerikan. Sebagian tampak seperti mayat membusuk, sebagian lain tidak memiliki mata atau mulut. Suara berat Pak Ranu terus bergema, diiringi bunyi gamelan yang entah dari mana datangnya. Tidak ada alat musik di sekitar, tapi suara itu memenuhi udara keras, cepat, dan membuat jantung berdegup tak karuan. "Turun, turun sekarang!" teriak Arman dari balik panggung sambil menarik kabel, yang ternyata kosong di ujungnya, hanya potongan karet kosong, tanpa konektor apa-apa. Benny berlari dari sisi kanan panggung, wajahnya pucat pasi. Aku lihat penonton di pojok tadi, kakinya gak napak tanah. Dia ngambang, "Zal." Mira nyaris menangis. "Tolong kita pulang aja. Ini kampung bukan kampung manusia." Pak Ranu berjalan mendekat ke tengah lapangan, lalu berdiri dengan tangan terangkat ke langit. Ia mulai melafalkan mantra dengan bahasa kuno yang tidak dimengerti. Dari balik kabut, sosok-sosok hitam mulai bermunculan, makhluk-makhluk tinggi kurus dengan wajah rata dan mata merah menyala. "Selamat datang, para jiwa segar." Suara Pak Ranu berubah berat, hampir seperti dua suara bertumpuk. "Kalian dipanggil untuk memperkuat perjanjian tumbal malam bulan purnama, sebagai syarat kekuasaan abadi." Ternyata, konser ini adalah bagian dari ritual pesugihan. Pak Ranu adalah dukun tua yang telah menjual jiwanya demi kekayaan dan kehidupan panjang. Setiap 5 tahun sekali, ia harus mempersembahkan jiwa-jiwa manusia yang datang dengan sukarela ke kampungnya. Dengan bantuan roh-roh gaib penjaga Jatiwesi, mereka menciptakan ilusi kampung, memanipulasi pikiran, dan memutus koneksi ke dunia nyata. Dan kali ini, giliran grup Melodi Asmara yang dijadikan tumbal. Tiba-tiba, tanah di sekitar panggung mulai retak. Cahaya merah keluar dari dalam tanah seperti bara menyala. Dari celah-celah itu, tangan-tangan hitam muncul, mencoba meraih kaki para personel. Rizal menarik Mira, Benny, dan Arman ke belakang panggung. Mereka berlari menuju mobil, tapi jalan yang mereka lalui sebelumnya telah hilang. "Mana gapura bambu itu?" teriak Arman panik. Yang mereka lihat hanya hutan pekat, dengan pohon-pohon yang tampak hidup, batangnya berdenyut seperti urat nadi, dan dedaunan berbisik dalam bahasa yang tak mereka pahami. Dari kejauhan, suara tawa nyaring dan jeritan menggema. Sosok Pak Ranu kini melayang di atas tanah, wajahnya telah berubah menjadi tengkorak hitam dengan lidah panjang menjulur. "Kalian takkan bisa keluar, bukan tanpa meninggalkan satu jiwa sebagai ganti." Mereka sadar, harus ada yang tertinggal, atau tak seorang pun bisa selamat. Kabut makin pekat, udara kian pengap. 4 anggota Melodi Asmara berlari sekuat tenaga, menyusuri hutan yang kini berubah seperti labirin. Pohon-pohon berdiri rapat seperti menutup jalan keluar, dan suara-suara aneh mengikuti mereka, jeritan, bisikan, tawa, dan alunan gamelan yang melengking menyakitkan telinga. Arman menoleh ke belakang. "Mira mana?" Rizal berhenti mendadak. "Mira tak ada. Tadi dia lari di belakangku." Mereka balik arah, menerobos semak, dan menemukannya berdiri kaku di bawah pohon besar. Tubuhnya gemetar, dan matanya menatap kosong ke depan. Di depannya berdiri sosok seorang anak kecil perempuan, namun kulit anak itu kelabu, dan kakinya melayang tanpa menapak tanah. Dia bilang, "Kalau aku ikut, kalian bisa keluar," bisik Mira lirih. Rizal segera menarik Mira, menyadarkannya.
Anak kecil itu menjerit dan lenyap seperti asap hitam. Mereka kembali berlari hingga menemukan seseorang berdiri di tengah jalan setapak. Seorang pria muda berambut panjang, berpakaian seperti warga kampung, tapi wajahnya bersih dan manusiawi. Aku dulunya pemain orkes keroncong. Aku juga dulu diundang ke sini, 20 tahun lalu, katanya dengan suara lirih. Tapi aku gagal kabur, jadi aku terjebak di sini. Tapi aku masih punya sisa kekuatan sebagai manusia. Cepat ikuti aku. Mereka berempat tak punya pilihan. Pria itu memandu mereka menyusuri jalan setapak yang terlihat samar di bawah cahaya bulan. Dari kejauhan, suara Pak Ranu semakin nyaring, memanggil mereka kembali. Satu tumbal, hanya butuh satu jiwa, sisanya boleh pergi. Seketika, tanah kembali bergetar. Hantu-hantu penonton tadi muncul di antara pepohonan, berlari mengejar. Sosok makhluk bertanduk juga muncul, melolong di udara. Di ujung jalan, tampak cahaya samar, gapura bambu tempat mereka masuk. Tapi saat hampir sampai, jalan terbelah dua. Hanya satu arah yang menuju cahaya, satunya lagi gelap gulita. Arah kanan, itu pintu keluar, teriak si penunjuk jalan. Tiba-tiba, salah satu dari mereka, "Benny, berhenti. Kalau kita semua lari ke sana, mereka gak akan berhenti ngejar. Akan ada yang tertangkap. Aku tinggal aja. Jangan gila, Ben," bentak Rizal. Aku bawa flare di tas sound, aku nyalain, terus kupancing mereka menjauh. Kalian lanjut lari. Kalian yang punya keluarga. Aku cuma anak yatim. Kalau aku tinggal, kalian bisa selamat. Tanpa menunggu jawaban, Benny berlari ke arah gelap dan menyalakan flare merah menyala. Sosok-sosok mengerikan langsung berbalik arah, mengejar cahaya itu. "Benny!" teriak Mira histeris. Tapi Rizal menariknya. "Kalau kita berhenti, pengorbanannya sia-sia." Mereka bertiga akhirnya berhasil menembus gapura. Saat melewati gerbang itu, tubuh mereka terasa ditarik kuat. Semuanya gelap. Ketika mereka membuka mata, mereka sudah berada di pinggir jalan raya, dekat hutan. Mobil mereka utuh di parkiran tanah. Matahari baru saja terbit, namun Benny tak ada. Seminggu kemudian, mereka berziarah diam-diam ke hutan tempat gapura itu dulu berdiri. Tapi yang mereka temukan hanya pohon besar dan tanah rata. Tiap malam setelah kejadian itu, Rizal selalu mendengar suara kendang ditabuh pelan dari kejauhan. Dan di mimpinya, Benny sering muncul, tersenyum sambil berkata, "Aku gak mati, aku cuma tinggal di balik panggung."